Timnas Indonesia U19 awali uji coba di Korea Selatan. Timnas Indonesia U19 akan memulai rangkaian uji coba di Korea Selatan pada Selasa, 22 Maret 2022. Tim berjulukan Garuda Nusantara itu bakal ditantang tim universitas. Timnas Indonesia U19 akan menghadapi Yeongnam University di lapangan Yeongdeok Haemaji, Yeongdeok. Garuda Nusantara sangat serius mempersiapkan kondisi untuk melawan Yeongnam University. Pelatih Timnas Indonesia U19, Shin Tae-yong terus menggembleng Ronaldo Kuateh dan kawan-kawan. Gelandang Timnas Indonesia U19, Suban Fajri, bersemangat menghadapi Yeongnam University. Pemain Persiraja Banda Aceh itu berharap dapat menunjukkan performa buah dari pemusatan latihan. Selama di Korea Selatan, Timnas Indonesia U19 direncanakan melahap 9 partai uji coba. Garuda Nusantara juga dijadwalkan 2 kali menghadapi Korea Selatan U19. Jadwal lengkap uji coba Timnas Indonesia U19 di Korea Selatan. Jadwal pertandingan uji coba yang akan dijalani Timnas Indonesia selama menjalani pemusatan latihan, TC, di Korea Selatan. Rangkaian uji coba Garuda Nusantara akan dimulai pada hari Selasa, 22 Maret 2022, siang waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia U19 disiapkan untuk tampil di Piala Dunia U20 2023 yang akan datang. Dengan status sebagai tuan rumah, Indonesia ingin berbicara banyak sehingga menyiapkan tim dengan sangat serius. Setelah menjalani serangkaian latihan fisik, Timnas U19 akan menjalani laga uji coba pertamanya. Shin Tae-yong tidak punya target khusus saat Kakang Rudianto dan kolega berjumpa Universitas Yeongnam di lapangan Yeongdeok Haemaji. 22 Maret 2022, Universitas Yeongnam versus Timnas U19. 25 Maret 2022, Korea Selatan U19 versus Timnas U19. 27 Maret 2022, Universitas Daegu versus Timnas U19. 29 Maret 2022, Korea Selatan U19 versus Timnas U19. 5 April 2022, Kim Cheon U18 versus Timnas U19. 6 April 2022, Pohang U18 versus Timnas U19. 7 April 2022, Daegu U18 versus Timnas U19. 9 April 2022, Pohang versus Timnas U19. 13 April 2022, Daegu FC versus Timnas U19. Timnas Indonesia U19 uji coba sekali versus Korea Selatan U19. Timnas Indonesia U19 tidak jadi beruji coba 2 kali dengan Korea Selatan U19. Kedua kesebelasan hanya berlatih tanding sekali. Mulanya, Timnas Indonesia U19 akan berhadapan dengan Korea Selatan U19 pada 25 dan 27 Maret 2022 di Daegu. Timnas Indonesia U19 akan menantang Korea Selatan U19 pada 29 Maret 2022 malam waktu setempat di DGB Daegu Ban Park, Daegu. Lewat lamanya, Federasi Sepak Bola Korea Selatan, KFA, mengabarkan bahwa uji coba kedua tim kemungkinan boleh dihadiri dengan penonton mengingat akan dilakukan penjualan tiket. Jadwal penjualan tiket bakal diumumkan kemudian, tulis KFA. Timnas Indonesia U19 telah 11 kali berhadapan dengan Korea Selatan U19. Hasilnya, tim berjuluk Garuda Nusantara itu 3 kali menang, 2 kali seri, dan 7 kali kalah. Pada pertemuan terakhir, Timnas Indonesia U19 dipukul 4 gol tanpa balas Korea Selatan U19 dalam kualifikasi Piala Asia U19 2017. Uji coba kontra Korea Selatan akan menjadi partai latih tanding kedua Timnas Indonesia U19 di negeri Ginseng. Sebelumnya, tim berjuluk Garuda Nusantara itu ditekuk Yeongnam University 1-5. Timnas Indonesia U19 tengah berada di Korea Selatan untuk menggelar pemusatan latihan sekaligus rangkaian uji coba. Kegiatan Garuda Nusantara itu bertujuan untuk mematangkan persiapan sebelum berkancah di Piala Dunia U20 2023 ketika Timnas Indonesia U19 menjadi tuan rumah.
Penyebab Timnas Indonesia U23 resmi tak segrup dengan Malaysia di SEA Games 2021. Penyebab Timnas Indonesia U23 resmi tak segrup dengan Malaysia di SEA Games 2021. Penyebab Timnas Indonesia U23 resmi tak segrup dengan Malaysia di SEA Games 2021 akan dibahas dalam artikel ini. Hari ini, Komite Olimpiade Vietnam dan panitia penyelenggara SEA Games 2021 mengeluarkan pot unggulan untuk cabang olahraga sepak bola putra. Menurut laporan media Vietnam, TAO 247, mereka menempatkan timnas Vietnam U23 dan Thailand di pot 1. Hal itu berarti di SEA Games 2021, Vietnam dan Thailand ditempatkan sebagai unggulan teratas. Disinyalir alasannya karena Vietnam berstatus tuan rumah dan juara bertahan. Sementara itu, Thailand berstatus peraih medali emas terbanyak di cabang olahraga sepak bola putra. Kemudian, di pot 2 ada Timnas Indonesia U23 dan Malaysia. Berhubung satu pot, Timnas Indonesia U23 dan Malaysia takkan satu grup di SEA Games 2021. Paling cepat, Timnas Indonesia U23 dan Malaysia bertemu di semifinal SEA Games 2021. Selanjutnya, pot 3 ada Myanmar dan Kamboja, Filipina dan Singapura, pot 4, dan Laos dan Timor Leste, pot 5. Nantinya, 10 negara di atas bakal dibagi ke dalam 2 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 5 tim. Perjalanan Mark Klok hingga akhirnya bisa membela timnas Indonesia. Gelandang Persib Bandung, Mark Klok tengah bergembira. Bukan karena terkait dengan Maung Bandung, tapi karena ia kini bisa membela timnas Indonesia setelah mendapatkan pemanggilan pertamanya. Mark Klok sudah bisa membela timnas Indonesia per April 2022. Gelandang Persib Bandung itu juga telah didaftarkan sebagai pemain senior di SEA Games 2021 oleh pelatih Shin Tae-yong. Per bulan depan, Mark Klok telah pas 5 tahun tinggal di Indonesia. Kondisi itu menjadi syarat mutlak buatnya untuk bermain dengan timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Muhammad Iriawan, membenarkan Mark Klok bakal membela timnas Indonesia U22 di SEA Games 2021. Menurut Iriawan, pemain naturalisasi itu merupakan pilihan langsung dari Shin Tae-yong. Kehadiran Mark Klok tentu menjadi tambahan amunisi buat timnas Indonesia U22 di lini tengah. Peran Klok bakal krusial untuk membantu skuad Merah Putih meraih medali emas di SEA Games 2021. Mark Klok sedianya menjalani proses naturalisasi pada November 2020, namun ia belum bisa beraksi untuk timnas Indonesia. Sebab, pemain berusia 28 tahun itu gagal membuktikan garis keturunan maksimal dari kakek atau neneknya ke FIFA. Statuta FIFA 2020 pasal ke-7 tentang kelayakan bermain untuk tim perwakilan menjelaskan siapapun pemain yang ingin bermain di negara barunya, harus lahir di wilayah asosiasi itu, ibu kandung atau ayahnya lahir di wilayah asosiasi itu, nenek atau kakeknya lahir di wilayah asosiasi itu, atau telah tinggal di wilayah asosiasi itu. FIFA juga menetapkan lama tinggal di wilayah asosiasi yaitu minimal 3 tahun sebelum usia 10 tahun, 5 tahun untuk usia Oktober 18 tahun, dan 5 tahun sejak usia 18 tahun. Lantaran tidak memenuhi kriteria garis keturunan, Mark Klok terpaksa harus memenuhi statuta FIFA mengenai lama tinggal untuk membela timnas Indonesia. Saat dinaturalisasi pun, Mark Klok melalui jalur istimewa pasal 20 nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berisikan, warga negara asing, WNA, menjadi warga negara Indonesia, WNI, tanpa perlu melalui pasal ke-9 huruf B dengan syarat WNA itu telah berjasa kepada Republik Indonesia, atau dengan alasan kepentingan negara. Bunyi pasal ke-9 huruf B ialah WNA yang ingin menjadi WNI harus minimal 5 tahun tinggal di Indonesia secara berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Mark Klok sempat dipanggil ke pemusatan latihan timnas Indonesia pada Mei 2021. Saat itu, pemain kelahiran Amsterdam, Belanda tersebut terpaksa meninggalkan kegiatan lebih cepat untuk menemani istrinya yang melahirkan. Pelatih Shin Tae-yong sebenarnya sudah lama menginginkan jasa Mark Klok di timnas Indonesia. Keinginan tersebut akhirnya bakal terrealisasi dalam waktu dekat karena pada April 2022, Mark Klok sudah bisa membela timnas Indonesia.